Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM P0032401838. Kelas tingkat 2A, Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang metode kalender. Baik, silahkan menyaksikan. Apa sih itu metode kalender? Pengertian metode kalender. Metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat metode kalender ada dua, yaitu manfaat kontrasepsi, yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. 2. Manfaat konsepsi. Manfaat konsepsi dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Keuntungan metode kalender yaitu 1. Metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana. 2. Dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. 3. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. 4. Tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. 5. Kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. 6. Tidak memerlukan biaya. 7. Tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Keterbatasan metode kalender. 1. Memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri. 2. Harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. 3. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. 4. Pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. 5. Harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. 6. Siklus menstruasi yang tidak teratur atau menjadi penghambat. 7. Lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Efektivitas metode kalender. Metode kalender akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Sebelum menggunakan metode kalender ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Padahal masa subur setiap wanita tidaklah sama. Oleh karena itu diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus. Selain itu, metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain. Faktor penyebab metode kalender tidak efektif. 1. Penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. 2. Anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. 3. Penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. 4. Kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. 5. Anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Penerapan hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan. 1. Pre-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur sebelum ovulasi. 2. Fertility phase, masa subur. 3. Post-ovulatory infertility phase, masa tidak subur setelah ovulasi. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21 sampai 35 hari. Pemantauan jumlah hari pada masa siklus menstruasi dilakukan minimal 6 kali siklus berturut-turut. Kemudian hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Bila haid teratur atau 28 hari, haid pertama dalam siklus haid dihitung sebagian hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Contoh, seorang wanita atau seorang istri mendapat haid mulai tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret ini dihitung sebagai hari ke-1, maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Maret dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 24 Maret. Jadi
masa subur yaitu sejak tanggal 20 hingga 24 Maret. Sehingga pada masa ini merupakan masa pantang untuk melakukan senggama. Apabila ingin melakukan hubungan seksual harus menggunakan kontrasepsi. Bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Jumlah hari terpanjang selama haid 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Hari pertama masa subur sama dengan hari terpendek kurang 18. Hari terakhir masa subur sama dengan jumlah hari terpanjang kurang 11. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.